Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Selamat datang di podcast Bisik, bincang-bincang asik. Apa kabar Sobat Asik semua? Baik dong ya. Nah, episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan orang-orang yang katanya sih ASN milenial. Apa iya? Nah, terus apa sih yang mau kita bahas pada Asik kali ini? Kepoin terus ya. Nah, saya udah kedatangan tamu spesial nih, para ASN milenial. Tapi bentar-bentar, sebelum kenalan sama ASN milenial, pos dulu nih yang mau kenalan. Hai semua, perkenalkan nama saya Sri Rezeki Haryanti, biasa dipanggil Anti, berasal dari instansi Provinsi Riau. Nah, yuk sekarang langsung aja kita kenalan dengan para tamu spesial ASN milenial saya. Yang pertama, saya mau kenalan dulu yang sama yang paling ganteng di sini nih. Aduh, siapa nih kira-kira yang masa paling ganteng? Ayo, perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Mbak Anti. Hai Sobat Asik, perkenalkan nama saya Saiful Bahri. Saya merupakan CPNS dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hai, My Saiful. Kemudian ke tamu saya yang kedua, yaitu Mbak Tamara. Ayo Mbak Tamara, silahkan perkenalkan diri. Tamara Arindita dari Bawaslu Provinsi Riau. Pagi kembali Mbak Tamara. Yang terakhir yang berkacamata, Mbak Putri, silahkan perkenalkan dirinya. Oke, makasih Banti. Halo Sobat Asik, perkenalkan saya Putri Handayani Tami, CPNS Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hai Mbak Putri. Oh sama ya, sama My Saiful ya, dari Sumatera Barat ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman ASN milenial yang sudah memperkenalkan diri. Nah, kita langsung ke topik nih. Jadi kan kemarin itu kita udah baca sama bahas mengenai aneka. Cuman jujur ya, sebelum ikut latsar ini tuh saya belum pernah dengar dan tahu apa sih aneka. Nah, gimana nih kalau menurut teman-teman ASN milenial, kita saling sharing di sini ya. Jadi saya itu penasaran, sebenarnya apa sih aneka? Teman-teman di luar sana mungkin juga belum tahu apa itu ASN beraneka. Mungkin saya minta ke Mbak Putri deh bantu saya jelasin apa sih Mbak ASN beraneka itu menurut Mbak Putri? Oke Mbak Banti, makasih nih sebelumnya. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang ASN yang beraneka, kita harus paham dulu nih apa sih fungsi dan peran seorang ASN. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dijelaskan bahwa ada 3 fungsi seorang ASN. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kayak gitu. Jadi untuk menciptakan ASN profesional maka dibutuhkanlah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang ASN. Nah, nilai-nilai inilah yang disebut aneka. Aneka itu ada akuntabilitas, ada nasionalisme, ada etika publik, ada komitmen mutu serta anti korupsi. Jadi ASN yang beraneka adalah ASN yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai aneka dalam menjalankan peran dan fungsinya. Gitu mungkin Mbak Anti. Oh gitu. Jadi aneka itu singkatan kata. Ada A, N, E, dan K dan A ya. A yang pertama itu akuntabilitas ternyata. Cuman yang Mbak Putri yang jadi saya pertanyaan sih, kenapa harus akuntabilitas yang di depan? Kenapa enggak? Kan satu lagi ada A tuh anti korupsi. Kenapa bukan anti korupsi yang di depan itu? Coba Mbak Putri bantu jelasin deh. Mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu gitu. Kenapa sih harus akuntabilitas yang nomor 1? Oke, sebenarnya kan banyak ya 5, benar kata Mbak Anti tadi. Kenapa nggak yang komitmen mutu dulu yang di awal gitu? Kenapa sih harus akuntabilitas? Karena tuh di dalam nilai akuntabilitas itu kan ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada transparansi. Nah, itu tuh nilai-nilai dasar yang harus kita punya dulu nih sebelum kita bahas lebih tinggi tentang anti korupsi, tentang komitmen mutu gitu. Jadi itulah nilai dasar yang harus kita punya dan itu ada di akuntabilitas gitu. Bagaimana kita mau ngebahas tentang komitmen mutu nih? Kalau misalnya kepercayaan aja belum kita dapatkan sebagai seorang ASN. Gitu mungkin penjelasannya Mbak Anti. Wow.
Emang ya, kalau ASN milenial ini beda gitu cara dijawabnya ya. Nah, terus ini bisa sebutin nggak sih contoh tindakan yang mencerminkan akuntabilitas ini seperti apa? Contoh yang di kehidupan kita gitu. Seperti apa, Mbak Putri? Nah, yang sama yang tadi aku jelasin kan di sana sebenarnya ada nilai tanggung jawab, ada nilai transparansi, ada nilai kejujuran gitu. Tapi sebenarnya apa sih akuntabel? Kan belum kita jelasin nih, apa sih akuntabel itu? Nah, ASN yang akuntabel itu adalah ASN yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita mampu nih memberikan pertanggungjawaban ke depannya. Baik itu berupa laporan, baik itu berupa dokumentasi gitu. Jadi kita mampu. Nah, contohnya apa sih? Kalau misalnya di instansi saya nih, contohnya itu bisa kayak kita memberikan SPJ. SPJ itu surat perjalanan dinas, di mana setelah kita melakukan perjalanan dinas, kita harus melakukan pelaporan keuangan nih. Jadi kita buat SPJ, kita berikan ke keuangan. Nah, itu salah satu contoh nilai akuntabel yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASN gitu. Jadi kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan dalam bentuk laporan keuangan. Mungkin kayak gitu, Mbak Anti. Gitu, oke. Jadi menurut penglihatan Mbak Putri selama ini ya, itu di instansi Mbak Putri akuntabilitas itu udah ini belum, sudah terlaksana belum di instansinya? Mungkin kalau dari segi instansi udah berjalan ya Mbak Anti, kayak kita emang udah dibuat aturan gitu, udah ada SOP-nya, kenapa setiap perjalanan dinas kita udah harus menyelesaikan laporan keuangan gitu. Jadi itu wujud tanggung jawabnya sebagai kita seorang pelaksana tugas kayak gitu. Wow. Jadi Gitu bertambah sih, nih kurang lebih. pengetahuan kita ya tentang akuntabilitas ternyata ya. Jadi lebih kurang akuntabilitas itu bentuk tanggung jawab kita terhadap sesuatu seperti itu ya, Mbak Putri ya. Iya betul Mbak Adri. Oke, jadi kita sekarang lanjut ke yang huruf keduanya dari aneka nih, N. N itu kan tadi kata Mbak Putri nasionalisme. Nah, kata nasionalisme itu tuh kayaknya sih nggak asing di telinga, kayak kita sering dengar gitu ya, nasionalisme. Cuman gini ya, kalau dengar kata nasionalisme itu jujur kalau dari saya pasti ingetnya itu lagu kebangsaan gitu, terus rasa cinta terhadap tanah air. Pasti yang ternyata langsung oh Indonesia. Seperti itu yang kalau terlintas di pikiran saya gitu ya. Nah, cuman kalau dikaitkan dengan aneka tadi, nasionalisme ini seperti apa definisinya? Mungkin Pak Saiful kali boleh bantu menjelaskan. Oke, terima kasih Mbak Anti. Betul sekali kata nasionalisme ini memang nggak asing di tengah kita. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme gitu. Apalagi sebagai ASN gitu kan. Nah, tentu kita harus paham dulu apa itu nasionalisme. Di sini untuk memahami nasionalisme ada hal-hal pokok yang perlu kita pahami. Yang pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayanan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sebelum masuk kepada poin-poin tadi, sedikit kita jelaskan dulu apa sih nasionalisme. Nah, nasionalisme secara hakikatnya adalah suatu kepentingan dan kesejahteraan bersama karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme juga bisa diartikan sebagai suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa bisa merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan. Yang ketiga, adanya ikatan rasa nasib dan sepenanggungan. Dan selanjutnya, bertempat tinggal di dalam suatu wilayah. Begitu Mbak, pengertian dari nasionalisme.
Ternyata luas ya pengertian nasionalisme itu, nggak cuman cinta tanah air, terus memperdengarkan lagu Indonesia itu jiwa nasionalisme. Ternyata nggak kayak gitu doang ya, luas ternyata Iya, tadi ya betul udah sekali. penjelasan dari Mas Saiful. Nah terus bisa nggak sih disebutin contoh tindakan Mas Saiful nih selaku ASN yang mencerminkan nasionalisme itu seperti apa? Iya, Mbak. Jadi kan dalam nasionalisme sebagai ASN itu kan ada 3 poin penting yang perlu diterapkan. Yang pertama, ASN itu merupakan pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Di sini ada 3 poin juga, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kebijakan publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. Contohnya senantiasa mengikuti kebijakan pemerintah seperti kondisi saat ini, yaitu senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan pakai sabun. Nah, sebagai ASN kita merupakan contoh untuk masyarakat dalam penerapan kebijakan publik. Nah, seperti itu, Mbak. Wow, jadi dengan kita menerapkan prokes itu juga bentuk contoh tindakan nyata kita terhadap nilai nasionalisme ya Mas Saiful ya. Iya, betul sekali, Mbak. Mungkin juga kayak sekarang nih kita nih pada pakai batik nih berempat. Nah, itu juga mencerminkan nasionalisme nggak sih? Iya, betul. Karena Oke. kita juga seperti mencintai produk bangsa sendiri, seperti itu, Mbak. Secara nggak langsung nih kita udah Iya, ngeliatin nasionalisme kita nih di sini ya, di podcast kita ya, teman-teman ya. iya. Oke, Mas Saiful. Terus mengenai huruf yang ketiga, E gitu. Tadi kata Mbak Putri, E itu adalah etika publik. Kalau mendengar kata etika, itu yang kebanyakan orang-orang bayangkan itu adalah suatu tata krama atau suatu sopan santun terhadap orang lain gitu. Nah, kalau berdasarkan nilai-nilai di Aneka, itu etika publik itu seperti apa, Mas Saiful? Iya, Mbak. Ya, selanjutnya ada poin etika publik ya. Sini coba kita lihat dulu pengertian etika itu sendiri. Etika itu merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku dan tindakan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab publik. Seperti itu, Mbak. Jadi di sini bagaimana kita menentukan benar atau buruknya gitu, suatu tindakan kita. Jadi cara kita bersikap seperti itu ya, kita menghadapi publik, gimana cara kita bersikap, terus cara kita menghadapi kepimpinan, gimana cara kita bersikap dan berbicara, itu ya seperti itu ya Mas Saiful ya, etika publik itu ya. Ya, betul sekali, Mak. Oke, baik Mas Saiful. Dua kata ya, nasionalisme sama etika publik itu udah keren banget dijelaskan sama Mas Saiful. Kemudian masuk ke poin komitmen mutu, huruf K gitu ya. Nah, komitmen itu kan janji. Cuman kalau dikaitkan dengan mutu itu gimana sih? Boleh bantu jelasin nggak Mbak Tamara? Oke, ya komitmen ya seperti yang kita ketahui ya komitmen itu janji gitu dan mutu itu yang dimaksud adalah nilai atau pertanggungjawaban gitu terhadap mutu itu. Dan komitmen mutu kita sebagai ASN ini ada 4 nilai. Yang pertama itu ada efektif, kedua efisien, ketiga inovatif, dan yang keempat itu berorientasi mutu. Nah, sekarang saya jabarkan gitu ya, apa sih efektif itu? Efektif itu bagaimana menunjukkan tingkat ketercapaian target gitu yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Kemudian yang dimaksud dengan efisiensi di sini tentang tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang tidak alur. Gitu. Dan untuk inovatif, di sini kita dituntut untuk melakukan perubahan gitu ya yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan untuk berorientasi mutu, berarti setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai ke standar mutu tertentu seperti itu. Dengan Mbak Anti.
Oh, jadi komitmen mutu itu ada 4 aspek, ada efektif, terus efisien, terus inovasi, terus berorientasi mutu. Dengan kita berinovasi pun itu udah suatu bentuk komitmen mutu ternyata ya Mbak Rara ya. Iya, Mbak Anti, gitu. Jadi memang komitmen mutu ini tuh penting gitu ya agar bisa kita sebagai ASN kita terapkan gitu. Karena dengan kita menerapkan 4 nilai komitmen mutu itu akan tercapai target yang secara tepat sesuai dengan apa yang direncanakan gitu, dan pekerjaan tentu akan diselesaikan bisa dengan lebih cepat dan tepat serta terciptanya kepuasan dari semua pihak. Dan untuk implementasinya sendiri, kita sebagai seorang ASN komitmen yang berkomitmen mutu itu seperti bagaimana sih kita dapat menyelesaikan target pekerjaan kita dengan tepat waktu gitu. Misal kalau dalam inovasi, bagaimana kita bisa membuat aplikasi atau sistem yang mempermudah gitu dalam pekerjaan kita. Gitu. Oke, baik. Keren banget Mbak Rara. Ternyata komitmen mutu di Aneka ini luar biasa ya. Nah, terus poin yang terakhir nih dari kata Aneka itu huruf A. A itu anti korupsi. Ngomongin soal korupsi itu jujur kalau korupsi yang terlintas di benak kita mungkin orang-orang banyak itu pasti tentang penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh pejabat. Nah, cuman kalau dari segi kata Aneka itu anti korupsi itu seperti apa Mbak Rara? Ya, anti korupsi, ya korupsi emang biasanya yang orang maksud itu tentang uang begitu ya. Namun sebenarnya jika kita lihat secara luas, korupsi itu bisa berupa korupsi waktu juga gitu. Misal kayak ASN yang datang terlambat ketika bekerja, begitu itu juga termasuk dalam sikap korupsi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih anti korupsi itu? Nah, anti korupsi itu ada beberapa sikap begitu ya yang termasuk dalam anti korupsi, seperti bagaimana kita selalu berperilaku jujur, amanah gitu ya, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, selalu bekerja keras, berani dan adil gitu. Dan contoh implementasinya sendiri dari sikap anti korupsi yang bisa kita terapkan, misal dari waktu itu tadi ya, kita harus bisa datang ke kantor dan pulang sesuai dengan jadwal waktunya kita bekerja gitu ya. Terus kemudian dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, kita harus bisa mengerjakan dengan benar serta dapat mempertanggungjawabkannya. Dan yang jelas seperti korupsi tadi itu ya, kita harus bisa menolak segala bentuk gratifikasi misalnya seperti itu. Ya Mbak Anti, gimana? Oke, Mbak Rara, keren banget nih penjelasannya tentang komitmen mutu sama anti korupsi dari kata Aneka tadi itu ya. Ini udah kita bahas nih yang udah lima kata tadi udah kita bahas satu persatu. Terima kasih nih untuk Mbak Putri, Mas Saiful, Tamara, ASN Milenial, keren banget. Jadi udah ternyata sudah pada paham ya apa itu ASN beraneka. Nah terus pertanyaan saya nih kepada teman-teman yang bertiga nih, gimana sih cara kita buat bisa supaya kita ini menjadi ASN beraneka? Coba siapa nih yang bisa bantu jawab? Mungkin kalau misalnya dari saya nih Mbak, tips and triknya gitu, biar kita bisa melaksanakan nilai-nilai aneka itu, yang pertama itu kita pahami dulu konsepnya. Yang pertama kita pahami dulu konsep nilai aneka itu apa gitu. Sudah kita pahami, kita bikin nih perencanaan. Kayak dalam kita sebagai ASN nih, dalam perencanaan apa aja sih yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Nah, setelah kita bikin perencanaan, kita komit deh untuk melaksanakan setiap yang sudah kita rencanakan itu. Mungkin kayak gitu kali ya, Mbak. Oke, bicara soal komit tadi nih. Ini nanti saya pertanyaan ini harus dijawab cepat ya pertanyaan saya ya. Biar saya nih ngeliat nih benar-benar teman ini komit atau benar-benar siap nggak sih gitu. Nih saya kasih pertanyaan tapi ini ya harus cepat ya dijawabnya ya. Karena kalau misalnya ada yang telat jawab itu berarti itu orang-orangnya itu dipertanyakan. Nah, ini pertanyaannya ya. Oke, siap ya. Nah, kira-kira nih teman-teman ASN milenial, siap nggak menjadi ASN beraneka? Siap. Tuh, kan pada diam tuh. Siap dong, harus siap. Harus siap, Siap. Harus siap dong ya. Oke, harus siap. Nah, ini kita udah bahas semua
apa detail-detailnya ya, seperti apa itu ASN beraneka. Yang awalnya tadi saya nggak tahu nih, dan teman-teman yang nonton podcast kita juga mungkin belum tahu aneka itu apa. Taunya kan aneka itu paling ya beragam gitu ya. Oh ternyata enggak, aneka itu ternyata singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi gitu ya. Udah dijelaskan sama teman-teman ASN milenial. Oke, terima kasih loh teman-teman bertiga ini, luar biasa. Nah, terus sebelum kita akhiri podcast kita ini, kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada teman-teman yang lagi nonton podcast kita ini, baik itu yang dia ASN ataupun teman-teman di luar sana yang profesinya bukan ASN gitu. Monggo silahkan. Mungkin yang mau disampaikan untuk para ASN gitu, atau masyarakat luas, atau para pekerja-pekerja di bidang lain gitu. Yuk sama-sama kita terapkan nilai aneka ini. Nggak cuma untuk ASN kok, untuk di perusahaan-perusahaan lain juga bisa kita terapkan. Karena emang sangat berguna gitu untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, menghasilkan SDM yang lebih baik, kayak gitu. Saya siap beraneka. Ya, betul sekali Mbak Putri. Nilai-nilai aneka ini bukan sekedar untuk nama baik instansi kita aja, tapi untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Nah, mari kita sama-sama terapkan untuk Indonesia lebih baik. ASN siap. Nah, ya pesannya, ayo sama-sama kita berusaha untuk menerapkan sikap-sikap aneka ini, gitu, agar terciptanya lingkungan yang berintegritas dan baik. Terima kasih. Nah, gini deh, kompakan deh bertiga nih, saya kasih ini ya, saya kasih kata-kata, terus nanti dalam hitungan ketiga nih teman-teman kompak nanti ya menyebutkannya ya, dengan pakai gaya dong gitu, gini. Saya siap jadi ASN beraneka, bisa ya teman-teman ya? Oke, bisa. Oke, bisa ya. Oke ya. Hitungan ketiga ya. Nanti kata-katanya adalah saya siap jadi ASN beraneka. Oke? 1, 2, 3. Saya siap jadi ASN menjadi yang ASN beraneka. beraneka. Wah, luar biasa sekali teman-teman saya ini, tamu-tamu spesial para ASN beraneka, ASN milenial. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya ya, udah bincang-bincang kita pada podcast bisik kita, bincang-bincang asik. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, dan semoga podcast kita ini menginspirasi bagi para ASN milenial ataupun para pekerja di bidang apapun. Yuk gitu beraneka gitu ya. Semoga podcast kita menginspirasi banyak orang. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman, Mbak Putri, Mas Saiful, Mbak Tamara, sukses selalu untuk kita semua. Dah.